Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Taibatun Nikmah dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sangga Berbangsa Karawang. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial penyusunan RPP dan LKS. Nah, ketika kita akan membuat RPP, kita harus memperhatikan komponen dari RPP itu sendiri. Komponen RPP itu terdiri dari 13 komponen. Di antaranya yaitu yang pertama adalah identitas sekolah. Di sini saya sudah menuliskan contohnya itu misalkan SMP Negeri 1 Gunung Putri. Yang kedua itu ada identitas mata pelajaran, misalkan matematika. Yang ketiga ada kelas atau semester. Di sini saya pilih kelas 8 semester 2. Yang keempat ada materi pokok yaitu teorema Pythagoras. Dan yang kelima itu ada alokasi waktu 2 jam dikali 40 menit dalam satu pertemuan. Kalian juga bisa menggunakan 3 jam kali 40 menit untuk satu pertemuan. Jadi boleh 2 kali 40 atau 3 kali 40 menit. Yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar ini bisa kita lihat di silabus berdasarkan jenjang kelas dan semester serta mata pelajarannya. Di sini saya mencantumkan 2 KD. KD yang pertama 3.6. KD yang kedua ada 4.6. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini merupakan pengembangan dari kompetensi dasar. Nah, pada saat kita membuat indikator pencapaian kompetensi, kita harus menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini misalkan memahami, mengaitkan, kemudian ada menentukan dan menerapkan. Nah, ketika kita memasukkan kata kerja operasional, kita harus melihat kategorinya dulu di taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini kita lihat kata kerja operasionalnya, misalkan memahami termasuk kategori C2. Begitu juga mengaitkan di sini kategori taksonomi Bloom-nya termasuk ke C3. Untuk siswa SMP biasanya taksonomi Bloom ini tingkatannya antara C1 sampai C4 saja. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan kaitan dengan indikator pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan yang harus dicapai berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan dan menggunakan prinsip ABCD. Salah satunya contohnya itu di sini saya sudah membuat, yaitu siswa mampu memahami konsep teorema Pythagoras melalui diskusi dengan sikap percaya diri dan seterusnya. Yang kesembilan adalah materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran harus memuat 4 komponen. Yang pertama adalah fakta. Fakta di sini berupa fakta materi pembelajaran. Yang kedua itu adalah konsep. Konsep di sini bisa diartikan sebagai pengertian atau definisi dari materi pembelajaran. Yang ketiga adalah prinsip. Prinsip di sini itu dimaksud adalah hal-hal pokok yang penting yang meliputi dalil atau rumus. Contohnya itu memahami dalil Pythagoras. Nah, selanjutnya yang keempat ada prosedur.
prosedur di sini termasuk langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Selanjutnya yang ke-10 ada metode pembelajaran. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang digunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp dan aplikasi Zoom untuk video call. Selanjutnya yang ke-11 adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan buku paket kurikulum 2013 pastinya. Yang kedua, modul atau bahan ajar. Yang ketiga, internet sebagai sumber referensi yang luas. Yang ke-12 ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, meliputi kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan. Yang kedua ada kegiatan inti. Yang ketiga ada kegiatan penutup. Di sini saya akan menunjukkan cara menyusun LKS. Materinya ini teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Ketika kita menyusun LKS, kita harus mencantumkan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk memudahkan siswa, kita menuliskan petunjuk penggunaan LKS. Nah, karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, jadi sintak yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Berikut adalah kegiatannya. Kegiatan itu siswa dituntut untuk berpikir. Nah, di sini siswa dituntut untuk mengisi LKS tersebut dan dituntut untuk menemukan konsep rumus teorema Pythagoras. Yang kedua ada kegiatan ayo diskusi, yaitu yang merupakan sintak kedua dari PBL, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini siswa dianjurkan untuk mengisi tabel dan melengkapinya, sehingga siswa diarahkan untuk menentukan triple Pythagoras. Selanjutnya di sini ada latihan soal agar siswa terlatih dan lebih memahami materi dan uji pemahaman. Nah, selanjutnya di sini ada refleksi, jadi mereka dapat menyimpulkan apa saja yang telah mereka dapat pada saat pembelajaran. Yang ke-13 ada penilaian pembelajaran. Di sini ada teknik penilaian, bisa kita lihat, dan instrumen penilaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.